Ya, untuk kali ini emas berada di ujung tanduk dan 19.30 rasa-rasanya siap-siap dijebol mungkin ya, tapi mungkin saja terjadi sebaliknya. Jadi kita akan lihat apakah level support ini masih tetap efektif apa tidak, termasuk bagaimana skenario yang paling jauh untuk tekanan lebih lanjut dari pound sterling. Karena kita akan berhadapan dengan Bank of England decision rate. Ya, inilah grafik daily di mana kita lihat penutupannya ternyata bullish, sangat bullish dan sangat kuat, bahkan tembus 61,8%. Dengan demikian, karena levelnya juga sudah berada di ujung atau lebih tinggi, maka Fibonacci ini sudah kita tidak gunakan, karena seharusnya kita menggunakan dari bawah ke atas. Tapi karena lagi-lagi running price cukup dekat dengan high sebelumnya, maka kita tidak akan tarik dari sini. Yang paling penting adalah kita lihat dari ujung resisten trendline. So, kali ini saya akan tarik trendline dari level ini menuju ke level ini, sehingga kita akan dapatkan resisten terbaru di level 103.53. Sejauh apa dia bisa naik, semua akan bergantung kepada data ekonomi. Tapi yang jelas, bukan hari ini. Seharusnya kita masih bisa melihatnya sampai at least non-farm payroll besok. Di satu sisi, kalaupun dengan level support di level 11.95, saya rasa ini juga cukup menjadi acuan untuk kita berikutnya. Jadi pertanyaannya adalah sesampai apa atau sejauh mana dia akan mengalami kenaikan, atau bahkan kapan dia mengalami rejection. Data nanti malam bisa saja terjadi kejutan berbalik, yaitu ISM, Service PMI yang relatif lebih lemah, atau bahkan klaim pengangguran yang lebih, katakanlah, lebih kuat. Nah, sementara itu kalau kita lihat dan perhatikan dari grafik H4-nya, kecenderungan untuk pola penembusan ke atas sepertinya juga cukup terbuka. Mengingat sekarang dia sudah berada nempel di area trendline yang sampai saat ini kita masih gunakan di grafik H4. Dan lagi-lagi kita akan coba pandu di sini apakah akan terjadi kejutan kenaikan apa tidaknya. Oke, double top rasa-rasanya tidak juga, karena kemungkinan potensi dia tembus ke level 120.95 sangat memungkinkan dan bahkan bisa jauh lebih tinggi. Oke, dengan posisi seperti ini, saya bisa menarik Fibonacci retracement dari bottom kurang lebih dari titik sini sampai ke titik yang paling puncak, tapi cari ke wave sebelumnya, bukan di candle yang berjalan. Karena ingat, candlestick yang berjalan tidak boleh menjadikan acuan baik itu resisten ataupun support atau bahkan termasuk untuk Fibonacci retracement. Oke, dengan demikian, kalaupun terjadi rejection untuk sementara waktu, maka yang kita harapkan adalah penurunan mungkin saja, katakanlah mungkin sampai level 23.6%. Tinggal nantinya apakah dia akan lanjutkan penurunan atau justru dia siap-siap kembali rebound dan memicu untuk penembusan di atas 0%. Oke, itu adalah yang harus kita perhatikan berikutnya, karena sampai saat ini kelihatannya divergence pun tidak muncul dan kemarin divergence relatif gagal. Nah, sementara itu kalau kita perhatikan dari US Treasury yield-nya juga mengalami bullish atau kenaikan yang lebih signifikan dan dia tetap berada di jalur kenaikan. Dan kali ini mungkin saya tinggal tarik garis datar sinar horizontal di sini. Ini untuk menunjukkan level support yang harus dilalui ataupun ditembus jika dia ingin atau menandakan potensi pembalikan kembali. Jadi so far dia di 4,09%. Sementara untuk daily chart-nya tentunya dia ditutup dengan bullish. Ini juga yang membuat kita khawatir untuk berikutnya. Inilah juga yang termasuk membuat kenapa USD Japanese Yen cenderung naik tadi pagi. Nah, posisi ini juga akan ditentukan nanti malam, termasuk juga sampai non-farm payroll besok, karena yang lebih sensitif adalah data non-farm payroll. Sementara untuk nanti malam itulah data penunjang. Ya, jadi jangan salah bahwa penentunya, pemicunya yang paling utama adalah non-farm payroll besok malam. Kembali dengan grafik XAU USD atau kurang lebih grafik gold. Ya, di grafik H4 kita lihat di sini potensi penurunan yang lebih lanjut. Sementara kemarin betul apa yang kita sempat perkirakan, yaitu rejection di zonasi 1953-1954. Dan kali ini level ini akan menjadi level resisten yang juga akan sangat menentukan. Artinya kita perlu konfirmasi apakah nantinya bullish bisa tembus di atas level ini apa tidak. Termasuk juga trendline yang kurang lebih berada di kisaran 1958. Jadi hati-hati teman-teman. Kalaupun misalkan dia tembus 53, 54, jangan terburu-buru untuk switch strategi menjadi buy, karena kita masih punya level resisten yang paling penting di 57, 58, dan selama dia tidak naik di atas 57 ataupun 58, berarti kita asumsikan dia siap-siap berpotensi turun kembali. Nah, cuman pertanyaannya adalah apakah ini sebagai swing low terakhir atau tidak? Kita belum bisa memutuskan karena so far belum ada pertanda terkait dengan reversal candle.
Nah, memang sebelumnya kita juga sempat memperkirakan bahwa kondisi ini bertepatan dengan zonasi area 1930 ataupun 1932, termasuk yang di bawahnya adalah 1920, 1924. Nah, juga pertanyaan sama, apakah nantinya kita akan dapatkan penembusan apa tidak? Semua akan bergantung pada data. Tapi dikarenakan posisinya sampai saat ini juga sangat kritikal, kita tahu saja ini bisa saja terjadi level yang katakanlah mungkin pembalikan, harusnya pembalikan. Ya, jadi kalaupun misalkan kita asumsikan seperti itu, berarti yang harusnya terjadi adalah setelah penurunan sini, dia akan mengalami kenaikan reverse terlebih dulu. So, kalaupun misalkan dia berada 1930, sebetulnya Anda bisa mempertimbangkan lakukan buy saat ini dengan stop loss di bawah 1924. Kenapa? Untuk mengantisipasi kalau ternyata dia jebol pertahanan langsung. Tapi ingat, strategi ini hanya untuk jangka pendek, karena kalau misalkan kita perhatikan dengan data ekonomi, maka sore hari harus segera exit, kemudian Anda fokus dengan data ekonomi berikutnya. Kalau ternyata data ekonomi relatif lebih kuat dari ekspektasi, oke, Anda boleh pertahankan atau bahkan masuk dengan sell kembali, karena peluangnya adalah ke level 1910 atau bahkan lebih jauh 1892. Nah, tinggal masalahnya adalah apakah dia akan lanjut sampai ke level yang paling jauh di 1900 ataupun 1892. Kelihatannya agak berat untuk saat ini. Yang terpenting adalah pastikan bahwa nanti malam data ekonomi sejauh apa dia menguat atau sejauh apa dia melemah. Nah, ya terpenting juga jangan lupakan bahwa ini masih tetap dalam jalur penurunan selama dia tidak naik di atas trendline. Well, of course, Anda boleh lakukan buy dengan stop loss di bawah 1924 atau Anda tunggu level sell mendekati level 1943-1945. Itu adalah jalan yang terbaik. Jadi, kalaupun misalkan kita asumsikan saya masih yakin dengan penurunan, maka mungkin saja yang akan kita lihat potensi dari double bottom bisa saja memicu pembalikan ke atas. Dan itu berarti kita membutuhkan level support yang ada di teritori 1924 sampai 1930. Oke. Secara singkatnya adalah kita masih tetap menunggu terkait dengan inverted head and shoulder di grafik daily apakah akan terjadi apa tidak. Sejauh ini grafik ataupun candlestick menunjukkan bearish candle dan belum ada tanda-tanda reversal candle seperti doji ataupun mungkin saja pola 2 candle bullish harami. Terkait dengan pound sterling sedang mulai penurunan, sepertinya skenario untuk buy on reversal effect baru akan terjadi di beberapa jam terakhir menjelang BOE. BOE di jam 18.00, anggap saja di jam 16 sampai 17.00, itu adalah jadwal yang memungkinkan terjadi pembalikan sesaat, kemudian akan ditentukan dari pengumuman BOE. Tapi isu yang utama, yang sentral sampai saat ini membuat dia tetap tertekan. Jadi perhatikan level support berikutnya yang paling dekat adalah di teritori ini. Itu berarti kurang lebih 1.2658 atau 1.2670-an. Sejauh ini, penurunan sudah berada 1.2686. Well, of course, Anda masih tetap pertahankan sell, tapi jangan lupakan posisi pembalikan. Pembalikan bagi kami, itu hanya terkonfirmasi saat dia berhasil tembus trendline. Secara sporadis di atas 1.2850. Selama dia tidak terjadi kenaikan di atas 1.2850, maka kemungkinan potensi yang paling mayoritas adalah potensi untuk pola penurunan. Dan ini juga dalam jalur penurunan yang relatif lebih kuat. Oke, berarti dengan demikian juga mendukung terkait dengan keadaan dari kondisi daily, di mana posisinya sekarang kita berada di titik ini. Ya, kondisi inilah historical price. Kalau tembus berarti kita kejar target support berikutnya dan itu berada di 1.2589. Ingat, bullish butuh kenaikan di atas 1.2860. Tidak terjadi, berarti siap-siap melakukan sell ulang di situ dengan stop loss di atas 1.2880. Tapi kalau dia tembus di atas 1.2840, boleh Anda switch lakukan buy dengan target yang terdekat 1.2950 ataupun 1.300. Tapi apapun hasil ataupun keputusan dari BOE, baik itu naik 50 ataupun 25 basis point, sebetulnya tidak ada bedanya karena ujung-ujungnya pound sterling diperkirakan akan kembali melemah terhadap US dollar. Dan yang membedakan adalah saat kenaikan 50 basis point akan terjadi spike sesaat dan mungkin agak relatif lebih tinggi. Saya perkirakan mungkin 1.2802. Tapi kalau misalkan hanya naik 25 basis point, dia akan langsung melorot lebih tajam. Dan terakhir, crude oil posisinya sudah tembus di bawah trendline dan saat ini persis dengan apa yang kita duga,
bahwasanya dia spike hanya sebagai pullback, lalu kemudian dia lanjutkan penurunan. Targetnya sampai mana? Targetnya yang saya pikir area 77.90-an sudah cukup di area 50% Fibonacci retracement. Itu pun dengan catatan bisa saja kita akan dapatkan pantulan. Jadi hati-hati begitu dia turun di sini, hati-hati dengan buyer yang kemungkinan mendorong harga untuk naik. Nah, kenapa kita memilih level sell? Karena posisinya di daily pun ditutup dengan bearish engulfing. Atau bahkan kalau Anda simak 3 candle terakhir, maka inilah dark atau bahkan kemungkinan lebih kepada evening star. Evening star seharusnya lebih kepada bearish yang jauh lebih kuat dibandingkan bearish engulfing pola 2 candle. Jadi targetnya tetap ke level 77. Dan lagi-lagi sekedar mengingatkan, apa yang kemarin kita sempat bahas di area 80-83 adalah area krusial, dan itulah yang terjadi rejection dan lalu kemudian kembali di bawah 0%. Jadi hati-hati teman-teman, posisi ini masih tetap 50-50 sampai data non-farm payroll besok malam, dan termasuk emas yang masih tetap menantikan apakah inverted head and shoulder akan terjadi apa tidak, termasuk level support psikologisnya di 1930 apakah ditembus atau tidak. Oke, so Anda punya area 1930 dan juga resisten di area 1960-an. Selama itu tidak ditembus, tidak ada satupun yang ditembus, maka kita simpulkan bahwa emas terjebak sideways. Tapi pound sterling, sepertinya skenario buy on rumor sell effect itu yang paling layak untuk kita cari.